Ini kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa kita terus konsisten mengikuti Yesus. Sebagaimana tema kita saat ini, konsisten mengikuti Yesus. Hanya Allah sajalah yang menjadi pilihan kita untuk disembah. Yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, yang telah menumpahkan darahnya, mengorbankan hidupnya untuk menebus kita. Marilah kita memuji namanya dengan menyanyi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, aku dan kau. Hai mari datanglah, Kau yang telah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, Kau yang telah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mungkin sampai hari ini kita masih menghidupi dosa. Kita masih berada dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pada saat ini kita diberikan kesempatan. Marilah dengan sepenuh hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Jika dengan kesungguhan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah dinyatakan kepada kita dalam pembaruan Tuhan.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13 akan kita baca secara silih ganti. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittif, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Ya Tuhan semesta alam, Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai Kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah, ya. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama dalam pelayanan firman pada saat ini. Mari kita siapkan bacaan kita, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30 dan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-70. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami terus naikkan kepadamu atas setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada minggu saat ini, kami akan bersama-sama berada di seputar firman-Mu, dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami. Dalam sepekan yang lalu kami boleh disertai oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam pekerjaan pendidikan bagi anak-anak. Bapa di surga, berbagai lika-liku kehidupan kami telah lalui, namun satu harapan kami dan rasa syukur kami bahwa sampai saat ini Tuhan tetap memberkati hidup kami. Dan Bapa di surga, kami akan melalui kembali sepekan lagi ke depan. Kami akan berada di seputar firman-Mu dalam rasa syukur ibadah minggu pada saat ini. Dan kami akan
membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan iman kami lagi, melanjutkan kehidupan yang Tuhan akan berikan kami selanjutnya. Hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman dan terlebih khusus dalam perenungan nantinya, Tuhan berkati kami semua, segenap jemaat yang mengikuti peribadahan dari rumah masing-masing. Tuhan sertai kami semua ketika kami berada di seputar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Yosua 24 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang akan menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita ini sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu tidak memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, jauhkanlah Allah asing dan ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Raja-Raja pasal 8, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-30. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab memberikan judul Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hamba-hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu
seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan tunduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Ayat 30, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Injil kita dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-60 sampai ayatnya yang ke-71. Firman Tuhan, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur kita terus diberkati oleh Tuhan untuk bersama-sama dalam merenungkan akan
firman ini dan kita mengatakan bahwa Curre Sumangga. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini adalah konsisten mengikut Yesus. Konsisten mengikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah tema kita untuk sepekan ke depan untuk kita bersama-sama merenungkan daripada tema kita dalam minggu-minggu khusus sepekan ini. Konsisten yang bahasa Toraya nakwa tumanan. Tumanan unturu Yesu. Tumanan unturu Yesu. Bapak Ibu, ada sebuah peribahasa seperti air di daun talas. Ini adalah sebuah peribahasa yang saya kira sudah sangat cukup lazim di telinga kita. Arti daripada peribahasa ini bahwa orang yang tidak tetap pendiriannya. Kita bisa lihat kalau air itu di daun talas, kalau kita kemudian menyiramkan air di daun talas, maka kelihatan memang dia tidak basah seperti ketika kain itu disiram. Dan kalau kita goyang ya dia ke sana kemari. Dia tidak tetap pada tempatnya. Orang yang tidak tetap pada pendiriannya, atau orang yang pelin-pelan, sedikit-sedikit dia akan kemudian dia berubah. Sedikit-sedikit, kadang A, kadang B. Tidak mantap dengan keputusan yang sudah diambilnya. Sudah memutuskan sesuatu, tapi tiba-tiba karena kondisi dan lingkungan, dia kemudian berubah pikiran lagi dan dia tidak tetap pada pilihan sebelumnya. Contoh sederhana yang sering kita alami adalah saat pemilihan ya. Dalam berbagai bentuk pemilihan, kita selalu diperhadapkan pada berbagai macam pilihan dengan kebaikan, keunggulan, dan bahkan ketertarikan tertentu yang kita harus pilih dari calon tersebut. Nah, entah itu caleg, presiden, atau dalam kita memilih berbagai bentuk. Kadang ketika kita berangkat dari rumah, kita sudah menentukan satu pilihan, ya, aku pilih dako si ini, bapak ini, caleg ini, atau sebagainya. Tetapi kita dalam perjalanan, entah kita berbarengan dengan teman kita dalam kemudian perjalanan, ada cerita-cerita lagi yang kita dengar, oh ini begini-begini. Atau kita tiba di lokasi dan kemudian melihat keadaan. Dan bahkan ketika kita sudah di bilik, ini pengalaman saya, kadang kita masih ragu tentang pilihan itu. Nah, inilah keadaan yang kemudian masih pimplan dalam kemudian memutuskan. Dan saya kira itu wajar dalam kemudian kita dalam hal memilih dalam kemudian berbagai apa yang kemudian kita mau putuskan di dunia ini. Dan itu menjadi hal yang wajar. Ini adalah situasi yang sekali lagi adalah pelin-pelan, tidak tetap pada pendirian dan tidak mantap dalam sebuah keputusan. Dan rupanya orang-orang yang ciri-ciri dan sifat seperti ini bukanlah orang yang tepat untuk kemudian disandingkan dan kemudian dalam hal mengikut Yesus. Dalam hal mengikut Yesus, makanya melalui tema kita pada saat ini dalam perenungan kita minggu ini, tema kita katakan konsisten mengikut Yesus. Tumanan,
tetap pada pendirian, dia tegak. Ini pilihan saya, ini. Tidak bisa digoyahkan. Itu dalam hal kemudian mengikuti Yesus. Tumanan unturu Yesus. Konsisten adalah lawan dari yang saya cerita tadi tentang pimplan ke sana kemari. Yang tumanan, yang konsisten sangat beda ketika peribahasa tadi itu seperti air di daun talas yang kemudian pergi ke sana kemari. Konsisten itu tidak berubah-ubah, tetap pada keputusan dan pendirian semula. Apa yang diyakini sebagai sebuah hal yang sudah mantap, inilah pilihan. Tumanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini kemudian bisa memberikan sebuah penekanan bagi kita dan kemudian menegaskan kembali kepada kita semua, terlebih khusus kita yang tergabung pada saat ini, bahwa mengikut Yesus bukan sekedar kemudian menjadi Kristen secara KTP. Kita rajin bersekutu. Kita menyanyi dan berdoa. Tetapi lebih daripada itu, yaitu kita memiliki komitmen seumur hidup. Karena di sana konsisten ke hari ini, keputusan saya ini, saya akan tetap mengikuti Yesus. Dan kemudian dalam perjalanannya ada sedikit guncangan. Kalau ilustrasi yang saya pakai tadi, kalau kita pergi memilih dan dalam perjalanan ada pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan kiri kanan, dan kemudian ujung susir kita. Nah, berbeda dalam kemudian mengikuti Yesus. Ada sebuah kesetiaan tanpa batas. Dia tidak memiliki limit bahwa yang umur ya mau tahu dah kok bisa mau melenceng-lenceng. Tidak. Tetapi dia konsisten, dia setia. Kalau kita melihat, kita di Malang banyak sekali ya, kompleks-kompleksnya tentara, dan salah satu yang sangat saya suka dalam kemudian membaca biasa di Plang Gapura itu setia sampai akhir. Jadi monumental ki kompleksnya nama takut dulu mungkin wah bahaya dia teh. Kalau Anda ragu lebih baik pulang. Nah, jadi dia memiliki kesetiaan yang kemudian tanpa batas, dia memiliki totalitas yang tidak diragukan lagi. Kenapa dibutuhkan kesetiaan? Kenapa dibutuhkan komitmen yang tanpa batas? Salah satu bunyi hukum Taurat yang sangat jelas adalah Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi ketika seseorang sudah memutuskan bahwa dia akan kemudian mengikut Yesus, maka tidak ada kata main-main. Tidak ada kata coba-coba. Tidak ada kata untuk kemudian berkhianat lagi. Beta coba-coba dulu. Itu tidak ada. Bagian juga ini sangat jelas terungkap dalam bacaan kita pada minggu saat ini di kitab Yosua tadi dalam bacaan pertama kita. Kita mendengarkan tentang sebuah kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan yang kemudian kita tahu, dan dalam IRT kita merefleksikan tentang angka 40. Dan dalam perjalanannya 40 tahun itu, kemarin kita merefleksikan tentang angka 40 ini, angka yang kemudian dirasa cukup untuk kemudian waktu untuk menguji tentang kesetiaan. Dan itu berbicara tentang konsistensi. Bagaimana kita dalam kesetiaan. Dan dalam perjalanan itu mereka kemudian bertemu dengan banyak orang, dengan dewa-dewa, bertemu dengan Allah lain, Allah kecil. Dalam berbagai pengaruh yang kemudian bisikan-bisikan dan pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan. Saat itulah bangsa Israel tiba di negeri Amori, di Sikem. Dan di situ Yosua mengumpulkan mereka untuk pemulihan, kembali menyatakan sikap mereka di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa itu dilakukan oleh Yosua? Dicek kembali konsistensinya, apakah kalian masih setia atau mikorkah atau belok-belok masih itu. Tentu kita ingat bahwa dalam perjalanan sebelumnya para pendahulu mereka hampir setiap saat, setiap hari kemudian dia bersungut-sungut dan bersungut-sungut.
Dia menyalahkan Tuhan, bahkan mereka pernah meminta Harun untuk kemudian membuat personifikasi daripada ketika Musa sudah tidak ada. Buatkanlah kami anak lembu emas untuk kemudian kami sembah sebagai sebuah personifikasi bahwa tak emo temu sampimpin kan tagaragam itu puang sing. Dia membuat anak lembu emas untuk kemudian mereka sembah. Dan itu adalah perjalanan-perjalanan mereka yang kemudian dilihat oleh Yosef semua. Tak syar karena susi ton dulu nanti semua. Dia masih bersungut-sungut. Dia masih berada dalam sebuah kepimplanan. Saudara-saudara, ada banyak sekali catatan untuk bangsa Israel. Ya. Setelah Allah menuntun mereka keluar dari Mesir, Yosua mau kemudian mengulang kembali penyataan sikap mereka. Dia bertanya bahwa mindan naratulami patongan, mindan naratulami penombai, kepada siapakah kamu akan beribadah? Ada beberapa pilihan yang langsung diajukan oleh Yosua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilih. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kita diami ini? Ya mungkin. Pilih. Benar tuh nih proyek. Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi sebelum umat Allah kemudian menjawab pertanyaan itu, Yosua lebih dahulu menyampaikan dan kemudian mengunci daripada sebuah pilihan itu bahwa tetapi aku dan seisi rumahku apa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pilihan yang kemudian sekaligus menegaskan tentang sebuah pilihan bahwa ya kalau dipilih itu nenek moyang yang kemudian nenek moyang kita beribadah di sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori. Allah kalau kita perhatikan di Alkitab ya, kemudian dia menggunakan Allah huruf kecil, Allah orang Amori, artinya Allah lain yang negerinya kita didiami ini. Kembali termasuk di garat tadu kamu teh. Kemudian dikunci pada sebuah jawaban bahwa Yosua lebih dahulu menyampaikan sebuah pilihan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu tentang sebuah kesimpulan dan sebuah pernyataan yang dikunci oleh Yosua tentang pilihan yang harus dia pilih. Dan inilah keputusan Yosua. Inilah pilihan Yosua. Untunglah bahwa pada waktu itu bangsa Israel juga mengingat semua kebaikan Allah sehingga mereka putuskan bahwa puang matuduka mana tu lagi penombai. Kami pun akan beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja karena dialah Allah kita. Jelas juga jawaban daripada mereka. Dan kita tahu selanjutnya apa yang setelah menyampaikan keputusan itu, bangsa Israel benar-benar kemudian konsisten pada pilihannya. Apakah benar-benar sudah tidak berubah lagi? Tapi kisah dari bahan utama kita. Yohanes menjelaskan dalam Injil tadi kepada kita bahwa orang-orang yang kemudian sudah percaya kepada Allah dan mengikuti Yesus pada akhirnya kemudian dia mundur. Kalau istilah yang sering saya pakai adalah muntaber, mundur tanpa berita. Ini jelas beritanya. Mengapa mereka mundur setelah mengikuti Yesus? Beberapa waktu lamanya. Padahal mereka sudah lama lihat Yesus kemudian bahkan membuat mujizat, sesuatu yang tidak ada dibuatnya ada sesuatu dalam kemudian kita tidak bisa lagi berbuat, dia kemudian menyatakan mujizat dengan baik. Setelah mereka mendengar Yesus mengajar, memberikan nasihat dan pesan di ayat 60 bacaan kita tadi, mereka katakan apa? Perkataan ini keras, makar amar ote kadanya teh. Yang ikut tuh kemarin ya ibadah PA di Surabaya, ini juga dekat dengan kemarin. Perkataan ini keras, makar ati kadanya teh. Siapa yang sanggup mendengarnya? Taruh makar itu kedan Yesus. Dan itulah selalu dikatakan bahwa firman itu bagikan pedang bermata dua. Dia selalu
melihat dari berbagai sisi. Karena susila abo kuma di pembatan lah kau tak enakan deh, tarik jauh sulit kau enakan lah. Susi gargaji, tapi gargaji disuruh mana dan itu hanya dibawa. Tetapi firman itu kemudian mendidik, mengajar dan memang keras, dan itulah firman untuk menegur. Kita sudah belajar tentang bagaimana manfaat firman itu. Dia mengajar, mendidik, mengarahkan kepada kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan itu yang disebut sebagai bagaikan pedang bermata dua. Dia mengajar kita, dia mendidik kita. Selanjutnya Bapak Ibu dalam bacaan utama kita, Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu bahwa mereka mulai gelisah dan tidak tahan. Tetapi sebenarnya yang membuat mereka tidak tahan bukan karena perkataan Yesus yang keras, melainkan hati mereka yang keras. Penanna itu makarra sama anak wa. Kita mendengarkan pengajaran. Itu tadi. Firman itu untuk mengarahkan pada sebuah pengajaran. Jadi mereka mau secara fisik. Mereka terlihat sebagai orang yang kemudian mengikut Yesus. Kelihatannya dia mengikut Yesus. Sebagai orang Kristen. Mungkin juga kita kelihatannya. Kita Kristen. Kita pengikut Yesus. Tapi rupanya jauh dari lubuk hati kita. Hati dan perbuatan kita. Mungkin hati kita noka gitu nada itu. Tapi semoga ini tidak terjadi pada diri kita. Kita mengikut Yesus tapi kita tidak mau diajar oleh firman. Tidak mau dinasihati oleh firman. Makanya mereka merasa bahwa mereka tidak sanggup. Perkataan ini terlalu keras. Sehingga kemudian apa yang dia lakukan? Mereka mengundurkan diri. Tidak berada pada sebuah konsistensi. Menarik sekali lagi dari perikop kita selanjutnya. Kita membaca pada sebuah pengakuan Petrus. Yesus bertanya kepadanya. Dan kepada juga ke-12 murid. Dia mengatakan, "Naya tuh kamu." Dan bisa juga menjadi pertanyaan kepada kita. Naya kita tuh malang. Naya tuh kamu. Apakah kamu juga tidak mau pergi? Siapa yang pertama merespon? Simon Petrus. Tuhan, kami mau pergi kemana? Engkaulah Tuhan kami. Bahkan dalam pengakuannya yang lain Petrus katakan, Tuhan, aku mau, aku siap mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan aku siap mati bersamamu. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa dari Petrus. Tetapi faktanya apa yang selanjutnya? Di dalam ketika dia mengikut Yesus, ketika Yesus ditangkap, siapa yang pertama menyangkal Yesus? Petrus. Siapa yang bersembunyi ketika disalib dan dikuburkan? Petrus dan bahkan semua murid-muridnya. Sama ini aku pengisu kata ikutan itu tuh. Ada sebuah penyangkalan, dia belum konsisten. Tetapi dia sudah mengaku bahwa saya akan konsisten. Dan kalau kita mau kembali ke peribahasa kita di awal. Seperti air di daun talas. Maka Petrus dalam hal ini sangat memenuhi untuk disebut sebagai orang yang kemudian juga masih pimplan. Belum tetap pada pendiriannya. Sidik-sidik berubah. Menggirikku sidik sehingga ona pokada. Itulah orang yang tidak konsisten. Ya. Tapi perlu kita catat bahwa pada akhirnya setelah Yesus bangkit, Bapak Ibu, Petrus akhirnya menjadi seorang murid yang sangat militan. Murid yang sangat setia sampai pada sebuah akhir hidupnya. Kita melihat sebuah dinamika perjalanan. Kalau kita melihat Petrus. Yang tertiru te jarinta. Ada lekukan yang biasa kita lihat bulan ini. Ya. Ada dinamika, ada gelombang yang terjadi. Kadang imannya dia naik, kadang dia surut. Kadang dia naik lagi, kadang dia surut. Tetapi akhirnya imannya terus meningkat dan dia setia, dia komitmen sampai pada sebuah akhir hidupnya. Dan saya kira kehidupan kita juga seperti itu. Kumakoyo.
Saya kadang ketawa kalau terketawa senyum ketika Om Edi katakan, koyo nalam pakilino te. Ya, itu sebuah hal yang kemudian terus membuat saya kemudian berefleksi, umbala di pakuan nanu itu umbala di pakuan sinkronisasi tentang ya memang kenyataannya kita ada di dunia ini, tetapi kita terus terarah kepada Tuhan. Ya, itu memang terus menjadi diskusi bahwa kita harus sadar bahwa kita ada di dunia dan kemudian bagaimana hati kita terarah kepada Tuhan, pikiran kita terarah kepada Tuhan. Ini yang kemudian sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ada gelombang perjalanan iman dan memang itu kenyataan yang terjadi. Bahwa dalam kehidupan kita, kadang mood kita bagus dan kadang kita kemudian bad mood turun lagi. Seperti gergaji yang statistiknya naik turun. Dan kemudian kalau kita lihat para murid itu menjadi hal yang wajar kepadanya. Tetapi satu kesempatan bagi kita adalah pada waktu yang kemudian harus menyatakan ada sebuah komitmen, ada sebuah konsistensi kehidupan yang kita harus tetapkan dan itu tidak berubah-ubah dan sampai selamanya. Kalau susah, ya kita berada dalam dunia yang penuh dengan goncangan, itu menjadi susah. Tetapi sekaligus tema kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa perlu untuk konsisten, perlu untuk memutuskan dan sampai setia pada akhirnya. Saya kira itu yang perlu kita catat. Maka ini menjadi sekaligus pengingat bagi kita bahwa kita manusia, kita memang mirip seperti pada musim cuaca. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, kadang terik. Bisa dengan mudah berganti. Habis panas, tiba-tiba lagi dingin, tiba-tiba lagi hujan. Tapi yang dituntut Allah dari pengakuan kita saat ini, kita memilih untuk sekali lagi mengikut Dia dengan komitmen kita. Kesungguhan hati kita, kesetiaan kita bahwa kita akan konsisten dan tidak berubah-ubah seperti apapun keadaan yang kita hadapi. Ada pergumulan kehidupan yang kita hadapi, ada lika-liku, ada perubahan nuansa kehidupan yang kita hadapi. Terutama sekali lagi, setiap orang Kristen yang sudah menerima peneguhan sidik. Ini dalam mungkin praktisnya dalam kehidupan bergereja dan kehidupan keseharian kita. Dalam peneguhan sidik adalah tahapan di mana seorang Kristen berdiri secara tegas mengakui iman di hadapan Tuhan dan di depan jemaat. Bahwa mengikut Yesus adalah pilihan pribadinya. Tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga dia bertanggung jawab untuk siap terhadap konsekuensi dari pilihannya. Dan saya kira Bapak Ibu dalam kenyataan pengakuan tentang sidi, percaya, mengaku, dan berjanji. 3 pertanyaan kunci ini kemudian menjadi sebuah pengakuan sebagai bukti bahwa kita telah didewasakan dalam iman. Keadaan ini yang kemudian membuat kita sebagai orang Kristen selalu kemudian tertantang saat kita diuji dengan masa-masa sulit. Masa-masa perubahan. Entah itu sakit penyakit. Entah itu masa sulit dalam kemudian pekerjaan. Kondisi keuangan, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak care dengan kita. Apakah kita akan memilih untuk tetap setia kepada Kristus? Apakah kita akan tetap konsisten pada pilihan hati kita? Seharusnya pertanyaan Yosua kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada kalian, kepada siapa kalian akan beribadah. Itu bukan pertanyaan yang kemudian lagi diajukan kepada kita. Karena kita telah memilih dan menetapkan pada sebuah pilihan. Saya dan seisi rumahku, Bapak Ibu dan seisi rumah akan beribadah kepada Kristus. Karena pada dasarnya,
Pilihan kita sudah fix, sudah tuntas, sundunmo, dan itu adalah keputusan kita. Tidak bisa lagi kemudian diganggu-gugat, sehingga tidak ada lagi peluang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita bertanya, benar atau baik? Seperti apa pola keyakinanmu, pola peribadahanmu? Kami beribadah kepada Kristus. Dan apa yang bisa membuat kita ingat dan sadar bahwa keputusan kita ini sudah fix, sudah tidak bisa diganggu-gugat, karena kita tahu dan kita sadar, kita ingat bahwa kita di dunia itu telah diberikan anugerah Allah. Kita bisa menjadi orang yang diselamatkan karena anugerah Allah. Itu juga karena anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita benar-benar banyak sekali berkat dalam kehidupan kita. Itu juga karena anugerah Allah. Dan kita kuat sampai saat ini kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Tapi kita dikuatkan, kita bisa survive. Juga karena kebaikan Allah dan pemeliharaan Allah. Jadi kita semua akan seperti Yosua. Dia yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada saya, berkat dalam kehidupan saya itu adalah Kristus. Seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah hanya kepada Allah secara konsisten. Secara teguh, makari tutu. Dan itulah pilihan kita dalam kemudian menjalani kehidupan hari-hari ini. Terpujilah Tuhan untuk firman yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam saat teduh. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman ini. Dalam hati kami menyadari bahwa memang kami masih di dunia ini, kami masih banyak pergumulan, kami banyak goncangan, kami banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kami Tuhan. Namun sebuah kesadaran lewat firman yang boleh dinyatakan kepada kami bahwa kami terus konsisten untuk kemudian memilih dan mengikut Yesus. Banyak rupa-rupa Allah-Allah lain yang kadang menggoda kehidupan kami, bahkan kehidupan duniawi yang terus menghimpit kehidupan kami. Karena kami masih berada di dunia ini Tuhan. Namun biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan bahwa kehidupan perjalanan kami di dunia ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kami jalani, dan kehidupan kami mau terarah kepada Tuhan. Sehingga kami boleh konsisten sampai pada akhirnya. Dan kami boleh didapatkan oleh Tuhan dalam keadaan yang setia. Bapa di surga, ampunkan kami jika dalam kehidupan kami banyak kami menyimpang dalam perjalanan kehidupan kami. Banyak kami konsisten, banyak kami pelan-pelan dalam menentukan. Terlebih kadang kami pelan-pelan dalam kemudian melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan dan ampuni kami pada kesempatan saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman ini boleh menegur dan sekaligus menguatkan iman kami. Bapa dalam surga, berkati kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami membawa teduh kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara bersama-sama dari tempat kita masing-masing, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang disayangi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita yang kita sudah persiapkan masing-masing, yang pada saatnya nanti akan kita serahkan ke gereja, ya, ke gereja, atau bisa juga kita kirim melalui rekening nasional cabang kebaktian dan juga untuk pengadaan tanah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mendasari persembahan syukur kita pada hari Minggu ini, kita bacakan dari Mazmur 141 ayatnya yang kedua yang mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tangan kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian persembahan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, doa Bapa kami, dan doa syukur persembahan, dan sama-sama nantinya kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Baik, dari Bapak Ibu Saudara-saudara, satu dalam doa kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Bapa dalam surga, dalam kebersamaan ibadah minggu pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur boleh diberkati oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama berada di seputar firman-Mu. Kami yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah minggu pada saat ini, Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas peribadahan yang boleh kami angkat, dan ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, ampunkan kami, dan biarlah ke depan kami semakin giat dalam mengangkat pelayanan ini. Bapa dalam surga, juga segenap jemaat yang boleh diperkenankan oleh Tuhan dalam mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing, biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa dalam surga, firman-Mu kami sudah renungkan bersama-sama, biarlah menjadi kekuatan iman dalam kami menjalani hari-hari ke depan, terlebih khusus sepekan ke depan ini. Dan kami terus konsisten untuk mengikuti Yesus. Bapa dalam surga, dalam syafaat kami juga pada saat ini, dalam sebuah keterbatasan kami beribadah dari rumah, dan rencana minggu depannya Tuhan, kami akan membuka di gedung gereja di Haraya ya Tuhan. Berkati kami semua bersama dengan GPB
GPI Begetsepani yang akan menata dan memikirkan dengan baik model pelayanan yang kami akan angkat terlebih khusus dalam ibadah minggu ya Tuhan. Dan bahkan kami merencanakan dalam ibadah minggu 29 Agustus dalam sakramen perjamuan kudus, kami berdoa untuk segenap jemaat yang akan mengikuti baik yang secara offline maupun secara daring yang mengikuti dari rumah. Kami boleh mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus untuk mengingat dan menghayati dari pengorbanan Kristus lewat roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan untuk penebusan akan dosa kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami masuk ke dalam perjamuan kudus, kami menyadari diri kami bahwa kami ini adalah fana, kami ini terbatas yang telah diselamatkan oleh Kristus. Sehingga betul-betul kehidupan kami nyatakan sebagai hidup yang mengabdi kepada Kristus secara konsisten. Juga pelayanan-pelayanan dalam minggu-minggu ini Tuhan, terlebih khusus dalam ibadah rumah tangga yang kami akan lanjutkan dengan metode Gerakan Cinta Alkitab. Ibu Penatua di Ibu Randa yang akan mengarahkan kami nantinya dalam ibadah IRT secara daring. Tuhan berkati kami semua biarlah boleh berjalan dengan baik rencana-rencana ini. Bahkan pelayanan-pelayanan kami dalam berbagai macam bentuk ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua biarlah boleh menjalankan dengan baik semua program-program ini. Bapa dalam surga, dalam syafaat kami juga pada saat ini, kami juga terus berdoa untuk segenap saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, Bapak Besang Patiung yang terus dalam pemulihan di rumah, dalam masa-masa tua Tuhan berkati orang tua kami ini, terlebih Ibu Besang yang mendampingi, juga anak-anak dan cucu yang terus mendoakan, dan bahkan kami semua yang terus menaruh harap kepada Tuhan untuk Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami. Juga kami berdoa untuk kedua anakmu, saudari kami Andi Klondongalo dan saudari kami Nicole, yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami, boleh mengikuti peribadahan dan sementara isolasi mandiri. Tuhan berkati kedua anakmu ini dalam proses pemulihan. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan kepada kedua anakmu ini. Berkati makanan minuman yang dikonsumsi, terlebih obat-obatan yang diberikan oleh dokter sebagai resep. Biarlah ini menjadi saluran tangan kasih Tuhan untuk kemudian menyalurkan kesembuhan, memberikan pemulihan kepada tubuh yang saat ini terganggu karena sakit ya Tuhan. Kami percaya bahwa lihat kuasa kasih-Mu boleh dinyatakan kepada kedua anakmu ini, sehingga dalam proses isolasi mandiri, boleh mereka kuat dan kemudian mereka tegar dalam menghadapinya, terus semangat dalam kemudian menghadapi masa isolasi ini, dan doa kami, harapan kami Tuhan, bahwa hari-hari ke depan semakin dipulihkan, semakin diberikan kesehatan oleh Tuhan, lewat makanan minuman, lewat doa-doa yang telah kami panjatkan secara bersama-sama kepada Tuhan, baik dari pribadi, dari keluarga, sanak saudara, dan bahkan doa-doa jemaat seperti yang kami panjatkan pada saat ini Tuhan. Dan hari-hari ke depan boleh dinyatakan keluar dan boleh dipulihkan untuk kembali ke tempat kerjanya ya Tuhan. Bapa dalam surga, juga saudara-saudara kami yang kami dengarkan kabarnya yang tidak sempat kami sebutkan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sementara isolasi, sementara dalam perawatan, Tuhan berkati, dan kami bersyukur semua ya Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang boleh dinyatakan boleh negatif dan boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga, saudara-saudara kami ini kembali dalam tugas pekerjaan Tuhan tetap jaga, jauhkan dari segenap mara bahaya, dan biarlah kami juga terus menjaga kesehatan kami untuk Tuhan kami pakai dalam karya-karya pekerjaan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, juga segenap jemaat-Mu yang boleh bergabung pada saat ini dalam tugas-tugas kami masing-masing dalam pekerjaan, ketika kami harus keluar masuk dari rumah kami, dan bahkan saudara-saudara kami yang bekerja dari rumah, Tuhan juga tetap sertai dalam kehidupan pekerjaan pelayanan kepada segenap warga jemaat dan juga kepada abdi-abdi negara. Pemerintah kami Tuhan berkati, biarlah boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik dalam menata
kebijakan-kebijakan dalam pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan secara nasional Tuhan. Berkati segenap pemerintah kami, wakil-wakil rakyat kami dalam kemudian menata pemerintahan ini. Biarlah kami berpegangan satu dengan yang lain untuk melawan daripada krisis kesehatan pada saat ini dan bahkan pemulihan ekonomi yang terus dilakukan oleh para pemerintah kami. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk kehidupan kami lagi sepekan ke depan. Tuhan sertai kami dalam kami menjalaninya. Kehidupan pendidikan bagi anak-anak-Mu Tuhan, baik yang bertemu secara langsung dengan para pendidik, maupun anak-anak-Mu yang belajar dari rumah Tuhan. Tuhan berikan semangat semua kepada anak-anak-Mu ini, biarlah dengan kekuatan dari Tuhan mereka secara semangat yang berkobar-kobar dari Tuhan, mereka dengan giat boleh belajar dengan baik. Bapa di surga, berkati kami semua dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga menjadikan hasil dalam kehidupan kami. Dan hasil semuanya itu kami, pada saat ini kami boleh memberikan kepada Tuhan, lewat kami persiapkan di rumah kami masing-masing pada saat ini lewat persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini, Tuhan, kami telah siapkan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di cabang kebaktian Malang dan pelayanan-pelayanan yang lebih luas dalam lingkup jemaat, dalam lingkup klasis, dan bahkan secara sinodal, Tuhan. Biarlah dengan ketulusan kami memberi, Tuhan melihat niat baik kami, dan Tuhan terus memberkati dan melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk kerinduan kami bersama dengan panitia pengadaan tanah. Tuhan berkati kami dalam terus memikirkan dengan baik, dalam berpartisipasi dan juga mengambil bahagian dalam kerinduan kami ini. Juga kami berdoa untuk pelayanan lewat lingkup klasis yang terus dijalankan. Pada saat ini berjalan pendalaman pengakuan iman Gereja Toraja yang dilaksanakan secara klasis. Setiap minggunya boleh dijalankan dengan baik, dan biarlah kami semua yang menjadi peserta boleh mengikuti dengan baik dan semakin memahami apa yang menjadi sebuah pengakuan iman kami. Bapa dalam surga, inilah doa-doa kami. Inilah ungkapan syukur kami yang terus kami naikkan kepadamu Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan kami, namun kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2001. Seluruh majelis dan jemaat Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pridianto Arif yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, semua majelis Gereja Toraja Malang dan seluruh pemuda yang telah ambil bagian dalam ibadah saat ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan
Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ketiga, Majelis Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang mengikuti peribadatan secara live streaming dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Info ibadah IRT disampaikan kepada semua jemaat bahwa ibadah rumah tangga secara offline Zoom meeting akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada setiap minggunya. Minggu ini kita akan laksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2001 pada jam 18. Info selanjutnya kita dapat baca dalam grup Gereja Toraja dan PPGT. Info perjamuan kudus. Info pembukaan ibadah on-site. Rencana ibadah Minggu tanggal 29 Agustus 2001 akan dibuka kembali di gedung gereja dengan tetap menunggu info dari pihak GPIB Getsemani Malang. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan dalam WA Group Getor. Info perjamuan kudus disampaikan kepada segenap jemaat bahwa rencana pada ibadah Minggu tanggal 29 Agustus 2001 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus jika keadaan sudah memungkinkan. Diharapkan jemaat mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus tersebut. Informasi selanjutnya akan disampaikan dalam WA Group Getor. Jemaat dalam pemulihan. Kita tetap mendukung dalam doa Bapak Besang Patiung sementara pemulihan di rumah, Saudara Andi Kalondong Allo dan Saudari Nicole yang sedang isoman. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita semua. Panitia pengadaan tanah dan panitia SA laporan keuangan tidak dibacakan. Bapak Ibu dapat melihat dalam WA Group Gereja Toraja. Sekian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Pendeta Ludia Isa sudah membacakan kita untuk warta. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan di liturgi kita. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yosua pasal 24 ayatnya ke-14 mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pergi dalam kehidupan kita membawa berita kepada dunia ini. Kita harus membawa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera sebagai orang-orang pilihan Allah. Dan nyatakanlah terang Allah bagi dunia ini, agar keselamatan yang dari Allah akan terlihat nyata oleh siapapun yang saudara jumpai.
Nah, itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu ungkapan syukur kita pada siang hari ini, untuk menutup ibadah kita, kita menyanyi dari PKJ 181 ayat 1 dan 2. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Bila Anda berada di arah yang benar dan bersedia untuk tetap berjalan, pada akhirnya Anda akan mendapatkan hasil. Barack Hussein Obama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari